ketika kita melintasi perjalanan tasawuf menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak bisa langsung, tapi kita akan melewati tahap demi tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampailah kita pada satu pemahaman tentang salah satu konsep atau gagasan sangat penting di dalam tasawuf, khususnya di dalam suluk, di dalam perjalanan praktek menjalani kehidupan tasawuf, yaitu gagasan tentang maqamat dan ahwal. Gagasan tentang maqamat dan ahwal ini sangat terkait dengan makna dari kata suluk. Sudah saya jelaskan, suluk itu artinya berjalan, melintasi. Nah, apa yang dilintasi? Yang dilintasi itu adalah maqamat. Maqamat itu jamak dari maqam, artinya tempat berhenti, tempat pemberhentian. Kalau kita pakai istilah yang populer, maqam itu berarti stasiun. Maqamat adalah stasiun-stasiun, ya. Nah, jadi ketika kita melintasi perjalanan tasawuf menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita tidak bisa langsung, tapi kita akan melewati tahap demi tahap, melewati stasiun demi stasiun, ya. Stasiun kedua lebih tinggi, lebih jauh dibanding stasiun pertama, sehingga kita sampai stasiun yang paling akhir, dan disitulah kita berharap akan mengalami apa yang disebut sebagai mukasyafah atau musyahadah, di mana tirai atau hijab terangkat, yang tadinya menutupi kita dan Allah SWT itu terangkat, ya. Nah, maqamat ini ada macam-macam, ada maqam mahabbah, ada maqam syukur, ada maqam ridha, dan lain sebagainya. Nanti saya akan rinci pandangan para ahli, para sufi yang berbicara tentang maqamat ini secara lebih detail. Tapi sebelum itu, saya akan sebutkan juga satu gagasan lain tentang hal, keadaan spiritual, jamaknya ahwal, ya. Bahwa jika seorang sudah mencapai satu makom tertentu, dia biasanya akan mendapatkan satu kondisi spiritual yang memberi dia pencerahan. Itu disebut hal. Kalau orang di makom pertama itu nanti dia akan, makom itu bukan sekedar tempat berhenti, tapi di tempat itu dia akan mendapatkan pencerahan yang sesuai dengan makom atau level atau stasiun yang dia sudah capai. Itu namanya hal, ya. Kalau dia sudah mencapai stasiun yang lebih jauh, maka dia akan mendapatkan hal atau pencerahan yang lebih tinggi lagi, sehingga pemahaman dia tentang ma'rifah lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Setiap makom membawa konsekuensi terjadinya hal yang sesuai dengan makom itu, ya. Sebagian sufi mengatakan bahwa hal itu adalah satu tahap yang bersifat sementara. Jadi cirinya kalau makom itu dia relatif permanen sampai pindah ke stasiun lain. Tapi kalau hal itu terjadinya selintas, ya. Makom itu bisa kita capai dengan upaya kita, tapi hal adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan makom yang sudah kita capai itu, ya. Nah, jadi sebagian sufi mengatakan bahwa hal di suatu makom itu nanti ketika tetap, dia menjadi makom selanjutnya. Jadi hal suatu makom adalah makom yang selanjutnya. Hal tadi lintasan, ketika dia menjadi permanen, dia membawa kita ke makom selanjutnya. Nanti di makom itu terjadi hal yang berupa lintasan. Kalau sudah stabil, permanen, dia menjadi makom yang lebih jauh lagi. Itu hubungan antara makom dan hal menurut sebagian sufi. Nah, sekarang para sufi itu berbeda-beda dalam hal menyebutkan maqamat apa yang dilewati oleh orang yang bersuluk, hal apa yang dialami oleh orang-orang bersuluk. Orang mungkin bertanya, kok bisa beda-beda? Nah, pertama,
persoalan maqamat dan hal ini adalah ijtihad kaum sufi itu, ya. Ini bukan sesuatu yang qat'i, tapi ini ijtihad, dan ijtihadnya tentu terkait dengan pengalaman kaum sufi itu. Beda sufi, beda pengalaman, karena pengalaman masing-masing sufi itu unik, sehingga kemudian cara mereka mensistematisasikan suluk atau perjalanan tasawuf ini otomatis juga berbeda-beda, ya, otomatis juga berbeda-beda. Nah, saya akan tunjukkan, kalau orang tanya ikut yang mana, ya kita setiap orang nanti juga kalau menjalani suluk seperti saya sampaikan di episode sebelumnya itu jalannya unik. Nah, nanti dia akan dapati sendiri mana di antara ajaran kaum sufi tentang maqamat dan ahwal itu yang paling cocok dengan apa yang dia alami, ya. Saya tunjukkan di sini pandangan beberapa sufi tentang maqamat dan ahwal dan perbedaan di antara mereka, ya. Misalnya di sini Al-Kalabadi, Abu Bakar Al-Kalabadi, seorang penulis literatur tasawuf yang sangat terkenal, yaitu At-Ta'arruf li Madhab Ahli Tasawuf. Dia mengatakan ada 10 makom atau stasiun yang harus dilalui para pesuluk atau pejalan spiritual sebagai berikut, berturut-turut dari yang paling awal sampai paling akhir. Maka makom at-taubah, taubat, az-zuhud, ya, zuhud, as-sabr, sabar, al-faqr, kemiskinan, at-tawadhu, kerendah hatian, at-taqwa, ya, takwa, at-tawakkul atau tawakal, ar-ridha atau rela, al-mahabbah, cinta, dan puncaknya al-ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Itu 10 makom menurut Al-Kalabadi. Imam Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, ya, mempertahankan urutan-urutan di atas, jadi urut-urutannya tidak terbolak-balik dalam pemikiran Imam Ghazali, tapi jumlah makom yang disebutkan Imam Ghazali lebih sedikit, ya, tidak 10, yaitu at-taubah, as-sabr, al-faqr, at-tawakkul, al-mahabbah, al-ma'rifah, dan ar-ridha, ya. Ahli lain terkadang juga menambahkan stasiun yang lain dalam urutan maqamat itu, seperti al-wara yang tidak ada pada Al-Kalabadi dan Imam Ghazali, ya. Meskipun demikian, apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan Al-Kalabadi di atas kiranya mewakili pemahaman kaum sufi secara umum, itu terkait dengan maqamat. Sekarang kita bicara tentang hal. Abu Nasir At-Tusi menyebutkan ada 9 hal, ya, sebagai berikut. Jadi ketika mencapai maqam pertama, dia mendapatkan hal, pencerahan pertama itu disebut al-muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qurb, perasaan dekat kepada Allah. Kemudian al-mahabbah, perasaan cinta kepada Allah. Kemudian al-khauf war raja, perasaan takut dan penuh harapan atau harap-harap cemas terhadap Allah SWT. Kemudian asyauq, perasaan rindu. Al-uns, perasaan intim dengan Allah SWT. At-tuma'ninah, perasaan tentram. Al-musyahadah, perasaan menyaksikan Tuhan dengan mata hati. Dan puncaknya adalah hal berupa al-yaqin, yaitu perasaan yakin yang tidak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat tadi, ya. Ada yang oleh sebagian sufi disebut sebagai maqam, oleh sufi yang lain dikelompokkan sebagai hal, ya, sebagai hal. Tadi misalnya apa? Misalnya al-mahabbah. Tadi disebutkan sebagai salah satu maqam, tapi di sini disebutkan sebagai salah satu hal, ya. Ini bisa sekali lagi karena perbedaan pengalaman, tapi bisa juga dalam pemaknaan yang tidak selalu sama tentang satu istilah tertentu, ya. Saya kira itu hal-hal yang harus diketahui terkait dengan gagasan kaum sufi tentang maqamat dan ahwal. Dan dengan pembahasan ini mudah-mudahan lebih lengkap pemahaman kita tentang tasawuf, setidaknya pengantar tasawuf. Insya Allah saya akan nanti mencetak ulang buku saya, buku Saku Tasawuf. Nah, apa yang saya sampaikan di dalam rangkaian episode
pengantar tasawuf ini akan bisa didapatkan secara lebih lengkap dan sistematis di dalam buku Saku Tasawuf cetakan baru ya, revisi yang mudah-mudahan bisa diperoleh dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya. Semoga Allah SWT memberikan taufik, hidayah dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua dan menjadikan tasawuf sebagai ajaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan sunnah yang mampu membimbing kita dalam perjalanan kita untuk kembali menyatu dengan sumber kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.